warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa melakukan penyuluhan via online di malam hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti penyuluhan parenting dalam tema tips mengatasi anak pemarah dan suka mengamuk, serta mengenal apakah itu selektif mutisme. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sakinah Ansarullah selaku moderator dan sekaligus MC yang akan membawakan acara penyuluhan hari ini dan menjalankan diskusi dengan baik. Dan tak lupa pula, saya akan membacakan susunan acara pada penyuluhan malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengenalan. Yang ketiga, penyampaian materi. Dan yang keempat, sesi tanya jawab. Serta yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama buka acara ini mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kedua, pengenalan. Saya persilahkan kepada ibu-ibu memperkenalkan namanya masing-masing. Iya, silahkan siapa duluan? Iya, Tante. Iya. Perkenalkan nama. Assalamualaikum. Saya Ibu Yuliasi. Iya, makasih. Iya, Tante. Oke, simak. Tunggu dulu. Oke, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirwana, ibu dari Ulul Azmi. Iya, Tante. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Radia, ibu dari siswa Sakinah Ansarullah. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oh, maaf, ada kesalahan. Baik, terima kasih Tante atas pengenalannya tadi. Saya persilakan kepada teman-teman juga memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Azmi. ya, terima kasih. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Amelia, kelompok 2. ya, terima kasih. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Jabir. Terima kasih. Dan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Putri Asmirawanti. Ya, terima kasih. Oke, baik teman-teman atas pengenalannya hari ini. Dan kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi
penyuluhan parenting dengan tips mengatasi anak pemarah dan murung serta mengenal apakah itu selektif mutisme. Oke, silahkan. Mohon izin untuk share screen. Sedang proses untuk membagikan layar. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Az-Zahra untuk membacakan materi pertama. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu selektif mutisme. Selektif mutisme adalah gangguan kecemasan parah yang membuat seseorang menjadi pada situasi sosial tertentu. Misalnya saat bermain dengan teman-temannya di sekolah atau saat berjumpa dengan saudara jauh yang jarang sekali bertemu. Gejala selektif mutisme. Anak dengan mutisme selektif bisa merasakan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mampu membicara aktif di rumah tetapi menjadi diam saat dihadapkan dengan situasi sosial. Yang kedua, sulit berbicara dengan orang terdekatnya ketika ada orang asing di sekelilingnya. Yang ketiga, gugup dan canggung. Yang keempat, bersikap kasar. Yang kelima, menjadi malu dan pendiam. Yang keenam, tubuhnya menjadi kaku dan tegang. Dan yang terakhir, keras kepala dan agresif. Seperti mudah marah saat pulang sekolah. Mutisme selektif umumnya mulai terlihat saat anak menginjak usia 2-4 tahun. Anda mungkin akan menyadari tanda-tanda awal gangguan ini saat si kecil berinteraksi dengan orang di luar keluarganya. Gejala terlihat saat anak menjadi kaku secara tiba-tiba dengan ekspresi wajah yang datar dan menghindari kontak mata ketika harus berbincang dengan orang asing. Beberapa anak dengan selektif mutisme masih bisa berkomunikasi dengan orang asing menggunakan gerakan tubuh, seperti mengangguk saat ingin mengucapkan ya dan menggelengkan kepalanya saat ingin mengatakan tidak. Namun, anak dengan mutisme selektif yang parah akan menghindari berbagai macam komunikasi, baik dalam bentuk verbal, tulisan, bahkan gestur. Jika tidak segera ditangani, selektif mutisme dapat terbawa hingga sang anak beranjak dewasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Saya berikan lagi kepada Putri Asmirawanti untuk melanjutkan materi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan penyebab selektif mutisme. Apa sih penyebab selektif mutisme pada anak? Yaitu yang pertama ada gangguan kecemasan, yang kedua hubungan keluarga yang buruk, yang ketiga masalah psikologis yang tidak diobati, yang keempat masalah harga diri atau self-esteem, yang kelima masalah untuk memproses suara, yang keenam gangguan bicara atau masalah bahasa misalnya gagap, yang ketujuh memiliki anggota keluarga yang juga mengidap gangguan kecemasan, yang terakhir yang kedelapan yaitu memiliki pengalaman traumatis. Pengobatan selektif mutisme akan fokus untuk memerdekakan rasa cemas yang dirasakan oleh anak saat ingin berbicara, bukan memperbaiki cara anak berbicara. Selain itu, efektivitas dari penanganan selektif mutisme akan ditentukan oleh faktor-faktor lain, diantaranya yaitu 1. Berapa lama gangguan ini diderita. Yang kedua, kesulitan berkomunikasi, belajar, dan gangguan kecemasan lain yang menyertai mutisme selektif pada anak. Yang ketiga yaitu kerjasama antara keluarga dan pihak-pihak terkait seperti sekolah.
Cara mengatasi selektif mutisme. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan positif. Dukungan lingkungan sekitar berperan penting bagi anak dengan selektif mutisme. Yang kedua, terapi perilaku kognitif. Untuk fokus terhadap bagaimana mereka berpikir tentang diri sendiri, lingkungan sekitarnya, dan orang lain. Yang ketiga, terapi perilaku. Untuk membantu agar bisa membiasakan diri melakukan perilaku yang diinginkan atau kebiasaan baik. Yang keempat, yaitu stimulus fading. Membantu untuk berbicara dengan orang tuanya tanpa ada orang lain di sekitarnya. Yang kelima, yaitu desensitasi. Membantu mengurangi sensitivitasnya terhadap respon orang lain yang baru mendengarkan suaranya. Yang terakhir, yang keenam, yaitu obat-obatan untuk meredakan rasa cemas di dalam diri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ayu Andira untuk melanjutkan materi. Cara mengelola anak yang suka marah dan mengamuk. 1. Berikan banyak perhatian positif. 2. Ketahui penyebab kemarahan anak. 3. Ajari anak tentang perasaan. 4. Alihkan perasaan anak. 5. Peka terhadap perasaan anak. Baik, saya lanjutkan. Yang keenam, bangun komunikasi yang hangat. Ketujuh, hindari tontonan yang mengandung kekerasan. 8. Berikan larangan yang logis kepada anak. 9. Berikan hukuman yang wajar pada anak. Dan yang terakhir, ajari anak mengelola kemarahannya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya materi terakhir, yaitu Ulul dan Irfandi. Saya persilahkan. Tindakan pencegahan preventif orang tua untuk mengatasi anak pemarah dan suka mengamuk. 1. Berikan banyak perhatian positif. Setiap anak pasti akan mencontoh perilaku yang sering dijumpainya sehari-hari. Rumah adalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktu, di mana setiap harinya ia lebih banyak bertemu dengan orang tua. Karenanya sebagai orang tua harus mencontohkan perilaku yang lebih baik untuk diterapkan di rumah bersama dengan anak-anak, termasuk tidak marah-marah. Baik, saya lanjut. Yang kedua, ajari anak cara mengelola kemarahan. Anak-anak biasanya akan marah saat mereka tidak mengerti dan tidak mampu bagaimana mengungkapkan emosi yang dirasakannya. Anak yang tidak mengatakan, "Aku sedang marah," biasanya akan menjadi makin marah dan bertindak agresif supaya dapat perhatian dari orang tuanya. Padahal, marah bukan satu-satunya emosi yang bisa ditunjukkan oleh manusia. Untuk itu, bantu anak memahami emosi dan perasaan lain yang bisa mereka keluarkan, seperti sedih, kecewa, bahagia, takut, dan lain sebagainya. Dengan begitu, anak akan mengetahui apa yang harus diekspresikan sesuai apa yang ia rasakan. Yang ketiga, bangun komunikasi yang hangat. Sebagai orang tua, Anda juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Ini bisa dimulai dengan mendengarkan semua keluhan si kecil, karena pada dasarnya anak-anak memang selalu ingin diperhatikan. Itu sebabnya membangun komunikasi yang hangat dengan anak-anak adalah hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Ketika komunikasi dengan anak sudah bisa terjalin dengan baik, maka ia bisa mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan segala bentuk keinginannya kepada Anda. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Oke, kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Kami persilahkan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan hari ini. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mencoba bertanya kepada kalian. Pertanyaannya, coba kalian jelaskan mengapa anak mengalami selektif mutisme tersebut, dan apakah mengalami efek jangka panjang. Terima kasih. Oke, baik Tante. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Oke, selanjutnya adakah pertanyaan lain, Tante? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang sering mengamuk? Apakah dengan cara memanjakannya itu hal yang bagus dilakukan? Iya, makasih. Ya, terima kasih Tante atas pertanyaannya. Ya baik, apakah ada lagi Tante? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, hal apa saja yang dapat mempengaruhi anak Baik. Ya, terima kasih Tante atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Tante beri. Oke, baik. Saya persilahkan untuk Ayu Andira menjawab pertanyaan dari Ibu Radia. Pertanyaannya yaitu, coba kalian jelaskan mengapa selektif mutisme itu terjadi pada anak, dan apakah ada jangka panjang apabila anak tersebut mengalami gangguan itu. Oke, saya persilahkan Ayu Andira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Gangguan selektif mutis ini belum memiliki penyebab yang pasti, tapi perlu diperhatikan bahwa anak-anak dengan selektif mutisme seringkali memiliki riwayat keluarga dengan gangguan kecemasan. Mereka akan menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang parah, seperti takut perpisahan, sering mengamuk, dan menangis atau murung. Gangguan kecemasan merupakan istilah yang umum digunakan untuk beberapa penyebab rasa gugup, ketakutan, dan kekhawatiran. Gangguan ini tentunya mempengaruhi perasaan dan perilaku, sehingga dapat menimbulkan gejala fisik. Gangguan selektif mutisme ini akan mengalami jangka panjang jika para orang tua yang tidak menangani sejak dini, karena dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari serta menghambat proses belajar di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan Ayu Andira atas pertanyaan Ibu Radia. Saya kembalikan. Oke, saya ingin bertanya kepada Ibu Radia, apakah Tante sudah menerima jawaban yang kami berikan? Sudah. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan kepada Irfan Dikir untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yulianti. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang moderator berikan kepada saya. Di sini jadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana cara yang benar mendidik anak yang suka marah dan mengamuk? Karena saya merasa didikan yang saya berikan kepada anak saya masih kurang benar sehingga dia suka marah dan mengamuk. Ada
cara yang dapat saya berikan untuk ibu. Jadi yang pertama itu ajari cara menenangkan diri. Ajari anak apa yang harus dilakukan ketika mereka mulai merasa marah. Daripada melempar mainan ketika mereka frustasi, misalnya minta mereka untuk pergi ke kamar atau ruangan khusus yang sudah disepakati untuk menenangkan diri. Ajak mereka untuk mewarnai, membaca buku, atau melakukan aktivitas menenangkan lainnya sampai mereka merasa lebih baik. Ini bisa menjadi cara menghadapi anak pemarah yang efektif. Selain itu, ajari juga teknik-teknik manajemen kemarahan yang spesifik, misalnya mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran dan tubuh saat sedang kesal, meminta anak berjalan cepat, atau menghitung sampai 10 saat merasa marah juga dapat jadi pilihan. Yang kedua, jangan menyerah pada tantrum. Terkadang anak-anak menyadari bahwa ledakan kemarahan adalah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jika seseorang anak membuat tantrum dan orang tua mereka memberi mereka mainan untuk membuat mereka diam, mereka akan belajar bahwa tantrum itu tidak efektif. Jadi jangan pernah menyerah dan menuruti keinginan anak. Tetaplah tenang dan beri kesan pada anak bahwa sikap seperti itu tidak akan membuatnya mendapatkan semua yang diinginkan. Yang ketiga atau yang terakhir, hindari media kekerasan. Jika anak menunjukkan perilaku agresif, memberi mereka tontonan atau video game yang berisi kekerasan dapat memperburuk masalah. Berfokuslah untuk memaparkan mereka pada buku, permainan, dan pertunjukan yang menunjukkan keterampilan resolusi konflik yang sehat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apakah Ibu Ilianti sudah menerima atas jawaban yang telah kami paparkan? Iya, terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih ya Tante. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Dian Amelia untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nirwana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nirwana. Hal-hal apa saja yang dapat membuat anak menjadi suka marah dan mengamuk? Yang pertama, yang membuat anak suka marah yaitu 1. Di luar kemampuannya. Menurut ahli, anak-anak pada dasarnya punya kemauan dan keingintahuan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Namun kemampuan itu tak sekuat keinginannya. Nah, hal ini yang nantinya akan membuat mereka frustasi yang meluapkannya dengan marah-marah. Kedua, suasana hati yang terganggu. Namanya juga anak-anak. Wajar toh kalau suasana hatinya mudah berubah-ubah karena memang belum mampu mengendalikannya. Emosi dan perasaan inilah yang membuat anak merasa gelisah, tidak nyaman, atau takut. Dan yang ketiga, pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar ini berfokus kepada media sosial. Keempat, meniru perilaku orang lain atau orang terdekat. Pada dasarnya, anak-anak memang suka meniru perilaku orang yang lebih tua darinya. Nah, anak yang melihat orang yang lebih tua darinya, contoh orang tua ataupun keluarga mereka sendiri, yang marah-marah, pada akhirnya anak pun akan berpikir bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar dilakukan. Makanya jangan heran bila dirinya akan mengekspresikan emosinya dengan cara marah-marah. Yang kelima adalah suka dilarang-larang.
Anak yang suka dilarang-larang, kemampuan dan keinginannya jadi bertambah. Namun namanya juga orang tua, pastinya ingin memberikan hal yang terbaik buat anaknya. Oleh sebab itu, mereka membuat segala macam aturan untuk kebaikan anaknya ke depan, meski ada kalanya aturan tersebut tidak disukai. Nah, itulah sebabnya anak suka menjadi marah-marah sampai mengamuk ketika dilarang melakukan sesuatu atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Apakah Ibu Nirwana telah paham atas jawaban yang telah kami sampaikan? Makasih jawabannya saya pahami. Saya terima. Terima kasih, Tante. Oke, baik. Kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu kesimpulan serta penutup. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari acara penyuluhan hari ini mengenai tips cara mengatasi anak yang suka marah dan mengamuk, serta mengenal apa itu gangguan selektif mutisme. Yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa gangguan selektif mutisme adalah atau bisu mendadak merupakan kondisi saat seseorang tidak bisa berbicara pada kondisi sosial atau orang-orang tertentu. Kondisi ini lebih umum terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Setidaknya 1-140 anak mengalami kondisi ini. Meski begitu, jika anak yang mengalami selektif mutisme tidak ditangani sedini mungkin, tidak menutup kemungkinan kondisi ini bisa berlanjut hingga mereka dewasa. Menghadapi anak pemarah bukanlah tugas yang mudah bagi orang tua. Akan tetapi, Anda tetap harus berusaha mencari cara untuk mengatasi anak pemarah dan cengeng serta suka mengamuk. Sebab penting bagi anak untuk mengetahui cara mengelola amarahnya dengan cara yang lebih positif, dan orang tua dapat membangun komunikasi yang hangat. Ajari mereka cara mengelola amarah dengan baik, serta ajari mereka bagaimana mengelola perasaan dengan hal yang positif. Serta yang terakhir itu, dalam pencegahan anak agar tidak mudah marah dan mengamuk, lagi merupakan menjadi tugas orang tua dalam memberikan pengajaran dan pemahaman yang baik kepada anak mereka, dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga, menjaga kerjasama yang baik antara ibu dan ayah dalam pengasuhan anak, serta berikan tontonan yang baik, positif kepada anak dalam hal apapun itu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi penutup. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi dalam acara penyuluhan kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memaparkan materi dengan baik. Dan harapan saya untuk acara penyuluhan ini semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Saya selaku MC dan moderator serta mewakili teman-teman pemateri hari ini mengucapkan mohon maaf atas kesalahan atau kata-kata yang kurang enak di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.